Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sekarang kita akan membahas, sebelum kita bahas tentang materi kita, Ibu akan absen dulu. Adik Iklimah. Adik Iklimah. Adik Iklimah. Adik Iklimah. Ya, hadir, Bu. Hadir. Adik Yulia. Adik Yulia. Adik Yulia. Aditya Fahrullah. Afdal Abbas. Afdal Abbas. Afni Soneta. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ani Delpia. Ani Delpia nak dah? Hadir, Bu. Hadir. Anissa. Hadir, Bu. Anissa Mardatillah. Anissa Mardatillah. Aristo Muhammad Nanda. Aristo Muhammad Nanda. Arifah Khairiza. Dea Ananda. Aristo. Aristo dengar. Aristo Muhammad Nanda. Aristo Muhammad Nanda. Dina Felian. Dina Lafira. Elmi Wahyuni. Farezi. Farezi. Ferawati. Hadir, Bu. Galuh Pratama. Gina Fionalita. Gina Fionalita. Hazel Adriel. Indah Febriana. Indah Febriana. Iqbal Aritama. Hadir, Bu. Iqbal Gunawan. Iqbal Gunawan. Iqbal Gunawan. Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal. Philadelphia. Risada. Sri Wahyu Amriani. Hadir, Bu. Sri Wahyu. Hadir. Hadir, Bu. Tiarani. Tiarani Chandra. Hadir, Bu. Hadir. Umira Desiva. Umira Desiva. Umira Desiva. Umira Desiva. Yesi Restuanda. Yoga Ananda. Sekarang kita mulai lagi pembelajaran kita. Untuk pertemuan pada kali ini, kita akan melihat tentang optika fisis. Bahan fotokopinya sudah ada kan? Ya, Bu. Kita akan melihat tentang optika fisis. Kalau karena kita akan mempelajari tentang optika fisis, maka tujuan pembelajaran kita nanti adalah yang pertama, kita dapat menjelaskan tentang warna cahaya. Yang kedua, kita dapat menjelaskan tentang dispersi cahaya. Yang ketiga, kita dapat menjelaskan tentang warna benda. Yang keempat, kita dapat menjelaskan tentang interferensi dan difraksi cahaya. Yang kelima, kita dapat menjelaskan tentang polarisasi cahaya. Dan terakhir, kita dapat menjelaskan tentang fotometri. Itulah tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai ketika kita selesai melaksanakan pembelajaran ini.
Untuk optika fisis, yang optika fisis itu nanti adalah pembahasan sifat cahaya, sifat fisis cahaya. Ini yang dinamakan dengan optika fisis. Nah, sifat fisis cahaya itu nanti kita akan membahas yang pertama adalah warna cahaya. Kemudian kita akan membahas lagi tentang nomor 2 apa tadi? Dispersi cahaya. Dispersi Cahaya, cahaya. Bu. Lanjut, nomor 3 apa lagi? Warna benda. Warna benda. Warna benda. Lanjut, apa lagi? Interferensi Dan difraksi. Interferensi Dan difraksi. difraksi. Setelah interferensi dan difraksi, kita juga akan membahas sifat fisis cahaya itu berupa Polarisasi cahaya. polarisasi. Dan terakhir, juga kita akan membahas tentang Fotometri. fotometri. Metri. Nah, inilah yang dibahas di dalam optika fisis. Di optika fisis itu adalah pembahasan tentang sifat fisis cahaya yang mencakup nanti tentang warna cahaya, tentang dispersi cahaya, tentang warna benda, tentang interferensi dan difraksi, kemudian tentang polarisasi, dan terakhir tentang fotometri. Sekarang yang pertama kita lihat terlebih dahulu tentang warna cahaya. Kalau kita lihat, warna cahaya yang kita lihat pada umumnya apa? Merah. Warna cahaya yang sering kita lihat. Putih, Bu. Putih. Cahaya matahari, putih. Kemudian cahaya lampu senter Putih. juga putih. Nah, ketika benda dikenai oleh cahaya, bisa kita melihat benda itu dalam warna apa? Kuning. Bisa kuning, apalagi? Hijau. Merah, hijau, apalagi nak? Biru ungu. Biru, ungu. Nah, kalau kita lihat kalau kita lihat cahaya ini nanti, maka cahaya ini dipandang sebagai gelombang. Waktu belajar tentang gelombang, cahaya ini termasuk gelombang apa? Gelombang cahaya. Gelombang apa? Jenisnya? Gelombang transversal. Gelombang transversal. Kita lihat nanti berdasarkan ada atau tidaknya medium. Maka dia gelombang apa? Transversal. Hah? Transversal? Berdasarkan ada atau tidaknya medium. Maka gelombang cahaya merupakan gelombang. Perlu enggak cahaya itu merambat? Perlu medium? Enggak. Maka gelombang cahaya itu gelombang apa namanya? Gelombang Gelombang? stasioner. Hah? Masih ingat mekanik dan elektromagnetik? Siwo. Ah, jadi gelombang yang cahaya ini elektromagnetik atau mekanik? Elektromagnetik. Bagus. Maka gelombang cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik. Itu gelombang yang merambat tidak memerlukan medium. Gelombang yang merambat tidak memerlukan medium. Sebagai gelombang elektromagnetik, maka nanti cahaya itu merupakan spektrum yang terbatas. Jadi dia merupakan spektrum terbatas. Artinya nanti dia bisa dipandang sebagai spektrum optik
dan juga dipandang sebagai spektrum cahaya tampak. Gelombang cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Di gelombang cahaya sebagai gelombang elektromagnetik, dia akan merupakan spektrum terbatas. Mana batasannya? Ada dia spektrum optik dan ada dia spektrum cahaya tampak. Kalau kita lihat di bahan fotokopi, maka gelombang elektromagnetik itu spektrumnya terdiri dari apa saja? Sinar gamma, sinar X, Gamma, apalagi? Maka spektrum cahaya ini dipandang sebagai spektrum apa tadi? Spektrum apa, sinar Nak? gamma, Spektrum apa namanya? Spektrum gelombang elektromagnetik, gelombang elektromagnetik. magnetik, Jadi dia dipandang Magnetik. sebagai spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, itu tadi yang urutannya. Yang pertama apa? Iqbal Aritama. Ya, Bu. Apa spektrum Sinar gelombang gamma, Bu. elektromagnetik? Sinar Sinar gamma, Bu. gamma. Lanjut, Farezi. Syarani Chandra. Apa lagi? Setelah sinar gamma apa lagi? Spektrumnya. Sinar X. Bagus. Sinar X. Kemudian apa lagi? Sinar UV, Sinar UV. UV, Lanjutnya apa? tampak, Kamera. Cahaya. tampak, Nah, untuk cahaya tampak ini nanti, dia juga ada spektrum tersendirinya. Makanya gelombang elektromagnetik itu terbatas antara spektrum optik dan spektrum cahaya tampak. Untuk spektrum cahaya tampak ini nanti, dia akan terdiri dari spektrum yang mungkin sudah Anda kenal, dia berupa spektrum hibinium, hibinium, Mejiku hibiu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru. Nah, selanjutnya lagi, spektrum gelombang elektromagnetik yang berikutnya adalah sesudah cahaya tampak, spektrum gelombang elektromagnetik yang berikutnya adalah Sinar inframerah. sinar Inframerah. merah. Merah itu bahasa Inggrisnya apa? Red. Maka sinar inframerah orang sering juga menyebutnya dengan sinar infrared. red. Infrared. Nah, lanjutnya setelah sinar infrared akan ada Gelombang radar. ada Gelombang radar. gelombang radar. Setelah gelombang radar, ada subspektrum berikutnya adalah gelombang Televisi. Kemudian yang terakhir, spektrum gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang radio. Inilah spektrum gelombang elektromagnetik yang di dalamnya ada cahaya tampak, di mana cahaya tampak ini nanti Mejiku hibiu. Warna cahayanya adalah Mejiku hibiu. Nah, pengurutan spektrum cahaya ini nanti akan kita bahas ini mulai dari sinar gamma sampai kepada gelombang radio, dia adalah diurutkan dari frekuensi kecil sampai kepada frekuensi besar. Itu berdasarkan urutan frekuensinya dari frekuensi kecil ke frekuensi yang besar. Nah, kalau frekuensinya kecil, lambdanya bagaimana? Besar. Artinya urutan spektrum gelombang elektromagnetik ini nanti diurutkan berdasarkan Lambda besar. lambda yang besar Dan frekuensi besar.
lambda besar. Oke. Lambda yang kecil. Nah, kalau nanti diurutkan di dalam soal, disuruh urutkan dari frekuensi besar ke frekuensi kecil, maka spektrum gelombang elektromagnetik itu diurutkan dari apa? Sinar gamma. Dari frekuensi besar ke frekuensi kecil. Gelombang radio. Dari gelombang radio. Lanjut, Gelombang radio. lanjut apa lagi? Radio. Dina, gelombang TV. Gelombang televisi. Terus, Dina, Gelombang radar. gelombang Gelombang radar. radar. Apa lagi Anissa? Sinar inframerah. Lanjut, apa lagi? Saya tampak. Cahaya tampak dari bawah. Apa lagi Aristo? Apa lagi Aristo? Sinar UV, Sinar UV. sinar Lanjut, UV, lanjut, sinar X, lanjut. sinar gamma. Sinar gamma. Nah, itu dia. Jadi kalau dia diurutkan dari frekuensi besar ke frekuensi kecil, maka nanti dia akan diurutkan dari gelombang radio sampai kepada sinar gamma. Itulah tentang pembahasan warna cahaya. Sampai di sana ada yang nggak ngerti? Tidak, Bu. Ada mengerti? Ada mengerti? Dah, Bu. Nah, sekarang itu baru warna cahaya. Kita lanjutkan pembahasan kita yang kedua tentang apa? Dispersi cahaya. Dispersi cahaya. Cahaya. Kita akan melihat lagi tentang Dispersi cahaya. dispersi cahaya. Cahaya. Nana pernah melihat pelangi? Pernah melihat pelangi? Pernah melihat pelangi? Pernah. Pernah melihat ketika cahaya dilewatkan kepada sebuah prisma? Nah, Bu. Pernah? Nah, Pernah langsung atau dalam gambar? langsung, Bu. Langsung. Nah, Gambar, Bu. ketika kita lewatkan cahaya kepada prisma atau ketika kita melihat pelangi, ada uraian warna? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Jadi dispersi cahaya itu apa? Dispersi Penguraian cahaya. Penguraian. Cahaya Elektromagnetik. jadi cahaya tunggal. Penguraian Menjadi warna cahaya cahaya polikromatik menjadi cahaya tunggal. Tunggal. Tunggal itu adalah Monokrom. monokromatik. Jadi kalau kita lihat nanti, maka yang dispersi cahaya itu adalah penguraian dari cahaya polikromatik menjadi Monokromatik. monokromatik. Nah, yang cahaya polikromatik itu nanti dia merupakan cahaya dengan banyak warna dan banyak panjang gelombang. Itu yang cahaya polikromatik. Nah, untuk cahaya monokromatik, dia adalah cahaya yang berwarna-warni. Misalnya ada cahaya merah, ada hijau, ada kuning, ada apa lagi? Jingga. Ada jingga, ada Jingga. apa lagi? Hijau, biru, ungu. Hijau, biru, ungu. Nah, jadi artinya cahaya monokromatik ini akan terurai kalau ada cahaya polikromatik. Cahaya Kromatik. polikromatik itu nanti adalah berupa cahaya matahari atau cahaya yang berwarna putih. Tadi sudah kita lihat bahwa cahaya monokromatik itu nanti, cahaya polikromatik itu nanti akan bisa diuraikan menjadi cahaya monokromatik. Artinya nanti ketika benda kita kenakan ke cahaya, benda itu akan mengalami penguraian cahaya. Nah, bisa dilihat nanti pada prisma, kemudian pada apa lagi? Pada apa tadi Ibu katakan?
Pelangi. pada Pelangi. 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 Jika kita lihat pada prisma, maka gambarannya secara sederhana bisa kita gambarkan seperti ini. Ada nanti cahaya polikromatik dilewatkan kepada prisma, maka nanti lanjutnya dia akan mengurai. Perhatikan gambar yang Ibu buat. Tolong diperhatikan gambar yang Ibu buatkan pada prisma ini. Ya, Kalau Bu. ada cahaya polikromatik diuraikan pada prisma, maka kira-kira gambarannya nanti bisa kita lihat seperti ini. Ketika kita tangkap dia dengan layar, maka gambarannya lebih kurang seperti ini. Iya, Mas. Ya. Diperhatikan dengan serius. Ya, Bu. Ini nanti adalah cahaya polikromatik. Nah, akan terurai dia menjadi cahaya monokromatik yang akan menghasilkan cahaya dengan warna-warni. Nah, bisa saja nanti cahaya itu menjadi Bisa. tolong perhatikan. Cara P.
Di gambarannya kira-kira seperti ini. Kita jalani saja apa yang bisa saja ya. Kalau sinyal tidak ada, ikuti saja. Muncul sinyal lagi, diulang lagi. Nah, inilah penguraian cahaya polikromatik yang nanti cahaya ini awalnya dimulai dari ini merah, kemudian jingga, mejiku, kuning, hijau, biru, dan Ungu. merah, Hijau, jingga, ungu. merah, jingga, Jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Ini gambaran dari dispersi cahaya. Di cahaya polikromatik ini ketika dilewatkan pada prisma dia akan memecah menjadi cahaya monokromatik. Ada cahaya merah, ada cahaya hijau, ada cahaya kuning, ada cahaya biru, ada cahaya ungu terakhirnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ah. Sebutkan namanya ibunya. Ada pertanyaan? Ya Allah, Tagang. Ada pertanyaan? Ada, Bu. Siapa? Ah, silakan. Kan dispersi itu penggunaan cahaya polikromatik menjadi cahaya tunggal atau monokromatik. Kurang jelas suaranya. Apa? Yoga? Aristo. Yoga. Nah, monokromatik itu kan, Bu, di fotokopi diuraikan menjadi warna merah, hijau, kuning, biru, dan ungu. ya. Lanjut, Yoga. Ada warna yang kurang di fotokopi, Bu. Apa saja kurang? Warna biru tua atau nila. Di warna pelangi ada nila. Sebagian buku nanti memang ada seperti itu, tapi yang pada umumnya spektrum gelombang cahaya tampak itu adalah Mejiku Hibiu. Kalau ingin ditambahkan nanti ada spektrumnya yang terakhir adalah Mejiku Hibiuni. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, nila. Makanya nila dulu tidak dimasukkan, orang berasumsi ungu itu hampir identik dengan nila. Dah? Yoga? Dah, Bu. Paham? Ya, sama-sama. Lanjut. Ada paham? Ada yang bertanya lagi? Aku mau nanya, Bu. Siapa? Yesi, Bu. Ah, Yesi. Apa Yesi? Yang tadi itu dispersi cahaya dari polikromatik ke monokromatik tuh sama dengan itu, Bu, divergen dari satu pusat ke menyebar tujuannya itu, Bu. Bisa menyebar, divergen. Kalau divergen. Kalau pada alat optik nanti sifatnya adalah divergen, menyebar. Kalau konvergen, kumpul. Ya, Vera? Dari sumber lain enggak, Bu? Frekuensi sinar gamma lebih besar dari frekuensi sinar X, Bu. Frekuensi sinar gamma lebih besar daripada frekuensi sinar X. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari Google, Bu. Dari Google. Google-nya? Iya, Bu. Bradley. Wikipedia. Coba Vera Ya, tolong Bu. cari lagi. Itu makanya setelah kita pembelajaran ini, untuk tugas yang langsung dikumpul di classroom hari ini juga, habis jam pembelajaran ini, silahkan cari nanti frekuensi dan panjang gelombang spektrum gelombang elektromagnetik. Buat di dalam tabel, foto, kirim ke classroom. Ya, Vera? Apa tadi, Bu? Ya, Bu. Tugasnya cari frekuensi dan panjang gelombang spektrum gelombang elektromagnetik, buat dalam bentuk tabel, kemudian foto, kirim ke Google Classroom. Dikirimnya hari ini juga. Nah, di sana Vera nanti lihat betul enggak sinar gamma lebih besar dari frekuensinya daripada sinar X. Oke, yang urutan spektrum elektromagnetik itu kalau dimulai dari frekuensi kecil, dia dimulai dari sinar gamma, baru sinar X, baru sinar Y. Bisa, Vera? Iya, Bu. Lah, Vera?
Nah, Ya, Bu. berdasarkan itu nanti Vera bisa jawab sendiri. Betul enggak? Sip, Vera. Mana bikinnya? Ya, Bu. Ada lagi Yesi? Mana bikinnya, Bu? Di kertas di buku catatan. Bikinnya di buku catatan, difoto, langsung dikirim di Google Classroom. Bu. Nah, Bu. Anissa Mardatillah. Ya, silakan. Vera, silakan. Kalau spektrum warna itu sama dengan warna pelangi, Bu. Spektrum warna sama dengan warna pelangi. Spektrum cahaya tampak. Tapi nak lengkap, pada pelangi nak lengkap. Kalau kita lihat nanti lagi dengan alatnya, nanti baru terlihat jelas. Itu makanya dispersi itu terjadi pada prisma dan pelangi. Tapi kalau kita lihat nyanyinya dulu waktu kecil, pelangi itu apa saja warna yang disebut orang, Vera? Waktu kecil warna pelangi itu ada tujuh. Kalau di sini enak. Ya, Vera? Ya, Bu. Nah, kalau dalam nyanyi, pelangi itu apa saja warnanya? Ada warna nila. Tapi kalau di sini cuma Cuma? Jadi kalau kita lihat betul nanti uraian warna pelangi itu ya dia memang terdispersi dari polikromatik menjadi monokromatik. Dia juga mejiku hibiu. Lah, Vera? Ya, Bu. Dah, Vera? Ya, Bu. Ada lagi, Anissa? Gina Fionalita? Dina Felian? Ada lagi? Aditya Farullah? Kalau enggak, kita lanjutkan. Jadi tugasnya sudah jelas kan? Habis ini Ya, Bu. nanti dari frekuensi dan panjang gelombang spektrum gelombang elektromagnetik, buat di buku catatan, kemudian difoto, kirim di Google Classroom. Sekarang kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, tolong fokus. Tolong fokus dengan bersuara. Yang ketiga, materi kita tentang apa tadi? Kita tentang apa? Warna benda. Warna benda. Warna benda. Warna benda. Nah, kita akan melihat untuk warna benda ini, warna benda itu nanti bisa saja kita lihat hitam. Ya kan? Ya enggak? Ya. Bisa saja warna benda itu kita lihat putih. Ya kan? Ya enggak? Ya. Atau bisa saja salah satu warna dari mejiku hibiu. Ya kan? Nah, Ya, Bu. ketika benda itu memantulkan warna sesuai warna benda, apa yang terjadi? Warna cahaya lain akan diserap. Warna cahaya lain akan diserap. Ketika terjadi kita memberikan cahaya kepada benda, kemudian warna benda yang keluar adalah warna yang sesuai warna benda, ini terjadi nanti lagi warna-warna yang lain diserap. Lain diserap. Nah, kalau terjadi nanti warna itu setelah benda disinari cahaya, warna yang muncul adalah hitam. Apa yang terjadi? Benda akan berwarna putih. Seluruh warna cahaya yang datang diserap. Bagus, seluruh warna cahaya yang datang diserap. Jika yang kita lihat warna benda itu adalah warna hitam, maka ini terjadi seluruh cahaya yang menyinari benda Dipantulkan. Diserap. Diserap, dipantulkan Yesi? Diserap. Kalau kita lihat nanti warna benda itu putih, apa yang terjadi?
Kalau warna cahaya Pantulkan. Bila seluruh cahaya dipantulkan. Terjadi Tidak akan ketika Warna cahaya seluruh cahaya Saya dipantulkan. Cahaya dipantulkan. cahaya Dipantulkan. ini yang terjadi. Ketika kita menyinari benda dengan cahaya, warna yang akan kita lihat bisa saja warna sesuai benda. Mengapa terjadi demikian? Karena warna cahaya yang disinarkan kepada benda, yang lainnya diserap. Tetapi ketika kita melihat warna sebuah benda itu adalah hitam, artinya di sini seluruh cahaya yang menyinari benda warnanya diserap. Sedangkan warna putih terjadi apabila seluruh warna cahaya itu Warna cahaya dipantulkan. dipantulkan. Karena ada warna benda demikian, maka nanti warna benda itu akan ada warna benda primer, akan ada warna benda sekunder, dan akan ada warna benda komplementer. Komplementer. Jadi kalau kita lihat nanti secara mudahnya kita bisa lihat melalui skema berikut ini. Nah, kalau kita lihat warna sekunder itu nanti di sini dilihat ada warna meh. Apa itu meh? Merah. Kemudian lagi ada merah, hijau, Hijau. dan biru. biru, di sini ada warna merah. Kemudian lagi Merah. ada hijau. Kemudian ada lagi Hijau. warna Biru. Biru. hijau, warna merah, hijau, dan biru, mehibi, itu adalah warna primer. Warna merah, hijau, biru, itu warna primer. Nah, kapan kita akan memperoleh warna sekunder? Apabila dua warna primer digabungkan. Jika kita ada misalnya Iya. cat warna merah, kemudian kita digabungkan dia dengan cat warna hijau, maka di sini kita akan memperoleh warna sekunder. Sekunder yang akan kita peroleh dari ini nanti gabungan antara merah dengan hijau nanti adalah Kuning. kuning. Kemudian lagi ketika hijau digabungkan dengan biru, maka kita akan memperoleh warna cyan. Sedangkan ketika kita menggabungkan warna merah dengan biru atau biru dengan merah, maka kita di sini akan memperoleh warna magenta. Nah, di gabungan dua buah warna primer, dia akan menghasilkan warna sekunder. Apa saja warna sekunder? Kusima. Kuning, cyan, magenta. Kuning, cyan, magenta. Sedangkan warna primer adalah
MEHIBI. Merah, hijau, biru. Selanjutnya, warna benda ini kalau kita gabung antara seluruh warna primer atau seluruh warna sekunder atau warna sekunder dengan warna primer, maka di sini nanti kita akan menghasilkan atau memperoleh warna komplementer. Dalam hal ini, warna komplementer itu adalah gabungan beberapa warna yang akan menghasilkan warna putih. Gabungan dari beberapa warna yang menghasilkan warna putih. Nah, bisa saja seluruh warna primer. Ini warna putih komplementer bisa dihasilkan oleh MEHIBI. Merah, hijau, biru. Menghasilkan putih. Merah, hijau, biru. Menghasilkan putih. Atau, ya, tolong perhatikan. Atau bisa juga seluruh warna sekunder. Kusima juga akan menghasilkan warna putih, warna komplementer. Atau gabungan antara warna sekunder dengan warna primer. Mana dia jadinya? Bisa saja Messi, merah, sian, menghasilkan putih. Bisa saja Biru Hima, kuning. bisa saja Hima, hijau, magenta. Bisa saja apa tadi Dina Felian? Dina Felian? Biru kuning, Bu. Biru kuning. Kubi. Jadi yang warna komplementer Messi, Hima, kubi. Messi, Hima, kubi. Sedangkan warna primer tadi apa? Philadelphia? Warna primer apa, Pila? Merah, hijau, biru. MEHIBI. MEHIBI. Bagus. Yesi? Warna sekunder? Sekunder adalah Yesi Reswanda? Yarani? Yarani Chandra? Warna komplementer? Warna komplementer? Menghasilkan warna putih. Apa saja yang menghasilkan warna putih, Umira Desiva? merah, biru, Merah? Merah biru? Umira? Komplementer itu gabungan nanti sekunder dengan primer. Apa dia, Umira Desiva? Apa dia? Mehi. Mehi itu kan warna sekunder. Messi, Hima, kubi. Messi, Hima, kubi. Nah, jadi untuk mudah menghafalkan mana warna primer, mana warna sekunder, silakan Ananda pakai semua ini. Seperti skema pada lingkaran ini. MEHIBI warna primer, Kusima warna sekunder, putih warna komplementer. Dihasilkan oleh Messi, Kubi, dan Hima. Messi, Kubi, dan Hima. MEHIBI primer. Nah, untuk ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, Kuliah. Ada ya? Siapa yang bertanya? Ya, Ananda. Vera nanya, Bu. Ah, Vera. Apa Vera? Tentang itu, Bu. Tadi kan ada diagramnya itu membahas tentang warna putih kan, Bu? Ya. Sekarang apakah ada diagram yang tentang warna cahaya yang cerah
menghasilkan benda berwarna. Suaranya putus-putus, tolong ulang lagi Vera. Apakah diserap menghasilkan benda? Kalau kita menyinari benda dengan cahaya, maka seluruh benda warna yang kita lihat adalah putih. Artinya di sini seluruh warna cahaya yang disinarkan kepada benda dipantulkan seluruhnya oleh benda, bukan diserap. Kalau diserap menghasilkan warna hitam. Kalau dipantulkan seluruhnya menghasilkan warna putih. Dah, Vera? Salah, Vera? Ada pertanyaan? Nah. Ya, Vera? Ada apa? Ada lagi, Vera? Bu, Ya? Sudah? kan merah, hijau, biru itu masuk warna primer kan, Bu? Merah, biru, kuning. Merah, hijau, Merah, biru menghasilkan magenta. enggak primer. Bu. Warna Merah, primer. biru, warna primer. Merah, hijau, biru, warna primer. Kusima sekunder. Itu kan bisa Maybe. ditentukan dari warna. Dan biru. Ulang lagi ya sih. Kurang terdengar, jaringannya kurang bagus. Enggak belajar. Sih, ulang lagi. Merah, hijau, Merah, hijau, biru. Itu primer. warna primer. Ya. Sementara warna hijau dapat dihasilkan dan biru. Ulang lagi ya sih. Ya, ulang lagi. Warna ulang. merah, hijau dan biru itu warna primer. Iya. Sementara warna hijau itu perpaduan warna kuning dan biru. Warna hijau. Kan perpaduan dari warna kuning dan biru, Bu. Kan begitu cara melihatnya. Cara melihat diagram tadi, kita harus melihatnya seperti ini, Yesi. Coba perhatikan lagi ya. Kita melihatnya yang di merah, hijau, biru itu warna primer. Nggak bisa kita gabungkan merah, kuning jadi hijau, bukan seperti itu. Tetapi yang kuning, sian, magenta ini warna sekunder. Dari mana dia dihasilkan? Dari warna merah dan hijau. Hasilkan kuning. Dari warna biru dan merah menghasilkan magenta. Kemudian dari warna hijau dan biru menghasilkan sian. Jadi melihatnya seperti itu, bukan sembarang-sembarang digabung saja ya sih. Yang ketentuannya maybe itu sudah warna primer. Sedangkan warna sekunder sudah aturannya seperti itu. Sedangkan Nah, warna soalnya kan lain warna primer itu merah, biru, dan kuning, Bu. Kalau konsep lainnya. Konsep dari? Ya lain contohnya, memang dasar yang lain itu menyatakan warna primer itu merah, biru, dan kuning. Tapi sini ada hijau gitu, Bu. Kalau di lain hijau ini masih sekunder gitu, Bu. Nah, coba untuk lebih pahamnya, bisa lagi diskusi yang lain. Silahkan ya bandingkan dulu yang jelas. Untuk warna benda ini nanti warna benda primer itu tetap merah, hijau, biru. Atau literasi lain silahkan lihatkan pada Ibu melalui Google Classroom. Nanti kita bahas bersama. Bisa ya sih? Bu. Ya. Nah, ini yang warna primer tadi merah, hijau, biru. Warna sekunder kusima, kuning dan sedangkan warna komplementer gabungan warna yang menghasilkan warna putih. Bisa warna sekunder saja digabung semuanya kusima,
Bisa warna primer saja digabung semuanya, maybe. Bisa antara warna sekunder dengan warna primer. Primer. Udah. Bu, Nah, magenta kok warna, Bu? kalau mau lihat warna magenta, silahkan praktikum sendiri. Dari pewarna makanan, warna merah, gabungkan dengan perwarna makanan warna biru, itu yang magenta. Atau di rumah ada cat merah, di rumah ada cat biru, gabungkan, itu warna magenta. Lah, jadi silakan praktikum sendiri. Kalau mau ingin mencobakan warna-warna benda, gabungan warna benda dari warna primer menjadi warna sekunder, gabungan seluruh primer menghasilkan warna komplementer, gabungan seluruh sekunder menghasilkan komplementer, gabungan antara sekunder dan primer juga menghasilkan warna komplementer. Silahkan praktikum sendiri di rumah. Yang tugas tadi cuma ada satu, membuat frekuensi dan panjang gelombang, spektrum gelombang elektromagnetik. Mulai dari sinar gamma sampai ke gelombang radio. Sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Ada lagi yang tidak ngerti, silahkan bertanya. Bu, Ya. percampuran warna sekunder itu melalui sebuah cahaya dengan benda atau sebuah zat cair dengan zat cair, Bu? Warna benda dicampurkan dengan warna benda. Misalnya yang mudahnya mencampurkan tentu zat cair. Ya kan? Yang benda berbentuk cair, berwujud cair. Bukan cahaya yang kita gabungkan. Ya Vera, kita berbicara tentang warna benda, bukan warna cahaya. Kalau tadi kita berbicara tentang warna cahaya. Untuk yang ketiga ini kita berbicara tentang warna benda. Benda. Bukan cahaya yang kita campurkan, tetapi yang kita campurkan adalah warna dari suatu benda. Untuk mudah menyampurkan, tentu kita butuh yang berupa wujudnya cair. Ya kan, Vera? Ya, Bu. Dah? Ada lagi? Ada lagi? Kalau enggak, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Silahkan laksanakan tugasnya. Kemudian foto, kirim di Google Classroom hari ini juga. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Nah, silakan kerjakan tugasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya, sama-sama. Yuk, sama-sama. Pak Farezi, teman kelasnya Farezi. Nah, Iqbal, Aristo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita tinggalkan join meeting. Warahmatullahi wabarakatuh.